Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Candika Dewi, NIM 210233153, Prodi Pendidikan Sastra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada tugas minggu ke-6, saya sudah merangkum beberapa hal dan beberapa poin penting yang sudah saya dengarkan dari video Bapak Hanif Al-Qadri, yaitu tentang konsep dan prinsip wirausaha sosial. Di sini saya akan merangkum dari bagian-bagian yang sudah saya dengarkan dari video tersebut, dan juga saya sudah meringkas dari beberapa artikel serta internet yang sudah saya rangkum secara rinci, dan saya akan jelaskan konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Jadi wirausaha sosial merupakan pendekatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga pada penyelesaian masalah-masalah sosial dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Konsep ini akan menjadi relevan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga budaya. Dengan mengintegrasikan inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab sosial, wirausaha sosial menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan pada masa yang akan datang. Dari situ ada beberapa konsep wirausaha yang mungkin perlu kita ketahui ya, bahwa konsep wirausaha ini mungkin harus diterapkan oleh seorang wirausahawan untuk sebuah usahanya tersebut. Yang pertama, itu mereka harus tahu tujuan sosial sebagai inti usaha mereka. Jadi berbeda dengan wirausaha yang konvensional, fokus utama wirausaha sosial adalah menyelesaikan masalah sosial tertentu. Keuntungan finansial berfungsi sebagai sarana untuk mendukung tujuan ini. Misalnya sebuah usaha yang memberikan dan membantu petani lokal meningkatkan produktivitas mereka, atau organisasi seni yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok marginal untuk membangun sebuah keterampilan mereka. Nah, yang kedua itu ada pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Jadi wirausaha sosial menggunakan model bisnis tersebut untuk berorientasi pada pendapatan tertentu agar tidak hanya bergantung pada donasi atau hibah tersebut. Jadi dengan demikian mereka dapat terus memberikan dampak sosial tanpa harus menjadi resiko kehabisan dana. Inovasi dan kreativitas dalam solusi. Masalah sosial yang kompleks membutuhkan pendekatan yang tidak konvensional. Wirausaha sosial biasanya seringkali memanfaatkan berbagai teknologi, kolaborasi, dan pendekatan budaya lokal untuk menemukan solusi baru. Nah, yang keempat itu ada dampak jangka panjang. Bagaimana sih, apa sih dampak jangka panjang jika hal itu kita terapkan? Nah, itu wirausaha sosial fokus pada menciptakan perubahan sosial yang bertahan lama. Bukan hanya solusi sementara, mereka mengupayakan sistem yang dapat memperbaiki akar masalah sosial tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mandiri lagi. Nah, selain itu, selain ada konsep-konsep wirausahawan, itu ada beberapa juga prinsip-prinsip wirausaha sosial. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang akan saya jelaskan dan sudah saya ringkas serta saya rangkum. Yang pertama itu ada misi sosial yang jelas dan spesifik. Jadi misi sosial yang menjadi panduan utama setiap aktivitas. Misalnya, jika misi sebuah organisasi adalah memberdayakan pemuda melalui sesuatu hal, atau misalnya nih melalui seni tari atau seni, karena kebetulan saya orang seni. Jadi maka setiap langkah yang diambil harus mendukung pemberdayaan tersebut, baik melalui pelatihannya, bagaimana penyediaan platformnya, bagaimana kolaborasi dengan komunitas lain, bagaimana dengan penyediaan penyediaan kostum dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada empati dan kelibatan masyarakat. Untuk menciptakan solusi yang efektif, seorang wirausaha sosial harus memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi masyarakat yang dilayani.
Jadi mereka harus paham apa sih kebutuhan dan tantangan serta potensi masyarakat yang harus dilayani pada lingkungan tersebut. Jadi proses ini melibatkan dialog aktif, riset lapangan pada lingkungan tersebut, dan pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada keberlanjutan finansial dan operasional. Jadi usaha sosial harus mampu mandiri secara finansial dengan menciptakan model bisnis yang menghasilkan pendapatan. Jadi misalnya itu kita menjual produk atau kita menjual tiket pertunjukan atau layanan yang terkait dengan tujuan sosial tersebut. Yang keempat itu ada inklusivitas, atau prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang berpengaruh atau yang terpengaruh, termasuk komunitas lokal, pemangku kepentingan, dan mitra strategis. Hal ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan itu merupakan solusi yang relevan dan dapat diterima oleh semua pihak yang ada di situ. Yang kelima itu ada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Jadi di dunia sosial dan bisnis itu terus berubah, sehingga wirausaha sosial harus fleksibel. Bagaimana ia melanjutkan bagaimana sih usaha mereka harus fleksibel dan terus mencari cara baru untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka dapat memanfaatkan teknologi modern yang ada atau memperbarui model bisnis yang ada, atau juga bisa menyesuaikan pendekatan berdasarkan perubahan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nah, yang keenam itu ada akuntabilitas dan transparansi. Apa sih maksudnya? Yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan adalah elemen yang penting dalam usaha sosial. Organisasi harus bersikap jujur dalam pengelolaan keuangan, pelaporan dampak sosial, dan hubungan dengan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Transparansi ini juga membantu menarik mitra pendukung. Jadi itu yang disebut dengan aksesibilitas dengan transparansi. Nah, yang terakhir itu ada dampak yang terukur dan terdokumentasi. Maksudnya itu wirausaha sosial itu harus mampu bagaimana ia menunjukkan dampak yang telah mereka ciptakan, dan hal ini bisa dilakukan melalui indikator yang terukur seperti jumlah masyarakat yang terberdayakan, peningkatan pendapatan komunitas, dan pengurangan masalah sosial tertentu. Oke, kita masuk pada bagian contoh penerapan pada masyarakat lingkungan tersebut. Jadi di sini saya mengambil pengelolaan limbah plastik menjadi produk bernilai di komunitas lingkungan sosial tersebut. Jadi biasanya misi sosialnya itu mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Jadi ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama sekali, kita harus mengedukasi lingkungan sekitar kita. Kita harus mengadakan program pelatihan bagi masyarakat setempat. Kita harus memberitahu bagaimana tentang pentingnya pengelolaan limbah plastik tersebut, seperti bagaimana cara memilah, membersihkan, dan mendaur ulang limbah plastik yang ada di sekitar lingkungan sosial kita. Yang kedua itu ada produksi barang daur ulang. Jadi di sini limbah plastik akan diolah menjadi produk. Itu banyak sekali produk-produk yang bisa kita ubah menjadi sebuah tas, mungkin dompet atau hiasan rumah, atau bisa paving block, atau produk-produk ini bisa dijual di pasar lokal maupun kita juga bisa jual pada platform online. Nah, yang ketiga itu ada pemberdayaan komunitas. Jadi bagaimana kita memberikan pelatihan dan pekerjaan pada ibu-ibu rumah tangga, pemuda, atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang keempat itu ada keberlanjutan keuangan.
Di sisi itu semua pasti ada bagaimana pendapatan dari penjualan produk yang digunakan untuk operasional program tersebut dan membangun fasilitas daur ulang yang lebih baik. Jadi kita harus memikirkan juga bagaimana keuangan, keberlanjutan keuangan pendapatan dari penjualan produk tersebut. Nah, yang kelima ada dampak sosial dan lingkungan. Apa sih dampak sosial dan lingkungan yang kita ciptakan dari limbah plastik tersebut? Yang pertama itu ada mengurangi volume sampah plastik di lingkungan sosial masyarakat tersebut. Jadi dalam kita melakukan program tersebut itu kita dapat mengurangi volume sampah plastik yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua itu kita memberikan keterampilan dan pendapatan baru pada komunitas. Jadi secara tidak langsung kita akan memberikan keterampilan, kita akan menerapkan keterampilan bagaimana cara proses-proses pembuatan tersebut kepada komunitas kita, dan juga kita juga memberikan pendapatan baru bagi komunitas tersebut, sehingga itu menjadi dampak positif bagi lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, di poin ketiga ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada program kita, pada penerapan contoh kita ini, itu dapat menyadarkan bahwa masyarakat itu harus menjaga lingkungan kita, karena jika tidak maka akan memperbanyak limbah-limbah lagi yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itulah poin-poin penting pada minggu ke-6 ini yang tentang konsep dan prinsip kewirausahaan sosial. Jadi, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang salah-salah kata, itu pure dari saya pribadi dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Vina Candika Dewi. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.